mata kuliah teori database 2, pertemuan 1, review database 1. Review database 1. Tujuan belajar hari ini adalah memahami komponen utama database management system, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pokok bahasan yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ER model, model relasional, SQL, dan normalisasi. Pendahuluan, basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti dan relasi di antara entitas. Manajemen sistem basis data adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. SPMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, misal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan dalam DNS. Entiti, atribut, dan himpunan entiti. Entiti adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entiti digambarkan dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entiti yang sejenis disimpan dalam himpunan entiti. Contoh gambar entiti ialah di bawah ini. Entiti dari employees yang memiliki atribut SSN, name, dan slot. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entiti. Contoh di bawah ini adalah relasi antara entiti employees dan department. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Gambar di bawah ini menunjukkan relasi employee yang memiliki relasi ke employees yang lain. Fitur tambahan untuk ER model. Entiti lemah. Entiti lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama yang berasal dari atau dimiliki oleh entiti yang lain. Himpunan entity owner dan entiti lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many. Contoh entity weak di bawah ini adalah contoh entity weak dari dependents yang tergantung lemah terhadap employees. Agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entiti untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Sedangkan relasi itu sendiri terbagi dari dua bagian, yaitu instance, tabel dengan baris dan kolom, dan skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misal student yang memiliki atribut SID, login, age, dan GPA. Batasan integritas. Kondisi yang harus dinilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal batasan domain. Instance dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Batasan kunci primer. Penggunaan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi jika yang pertama tidak ada dua tipe yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field dan key tersebut tidak memiliki subset. Forensic. Forensic adalah himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain, atau harus berkoordinasi dengan primary key pada tabel yang kedua. Structured Query Language. Bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select distinct, select list, from, list, where, qualification. Setiap query dalam SQL harus memiliki clause select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan clause from yang menentukan cross product tabel.
Klausal optional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjuk oleh from. Select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Nama kolom dapat diawali dengan nama alias dari tabel. From list pada klausal from adalah daftar nama tabel. Nama tabel dapat diikuti oleh nama alias. Nama alias berguna ketika nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list. Kualifikasi pada klausal where merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata semiotika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat berupa nama kolom, konstanta, roll on, mega, dan string. Kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga operasi set yang lain seperti in untuk memeriksa apakah elemen yang telah berada pada set yang ditentukan, any, dan all untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada set tertentu. Exist yaitu untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau isi. Operator in dan exist dapat diawali dengan not. Nested query yaitu query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung jatah, sum menghitung jumlah seluruh nilai, average menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai paling besar, min mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang dikelompokkan dengan group by. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam sebuah relasi atau lebih. Contoh tabel pertama adalah tabel yang masih dalam bentuk tidak normal. Kemudian contoh tabel kedua adalah tabel 1 yang sudah dinormalisasi.